Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Salsabila Najwa Zahra dengan NPM 21520111030 dari kelas Etika Profesi Hukum B yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati SHMHU. Video kali ini saya buat sebagai tugas Etika Profesi Hukum dengan tema Profesi, Kode Etik Profesi Hukum, dan Pelanggaran Hukumnya. Pada tugas makalah kali ini, saya mengangkat judul Pelanggaran Kode Etik Kedokteran. Tapi sebelum memasuki penjelasan mengenai isi makalah saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari etika profesi hukum. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang sudah diterima secara umum, menyangkut sikap, perilaku, hak, kewajiban, dan sebagainya. Dan menurut Prof. Abdul Qadir Muhammad, etika adalah bagian dari filsafat. Maka dikaji juga di filsafat, moral, dan kemudian bahasan meningkat pada hukum moral, hukum kodrat, dan hukum positif. Atas dasar ini, dapat diketahui keterkaitan dengan kode etik profesi yang menjadi tuntutan perilaku profesional hukum. Baik, setelah tadi saya jelaskan mengenai etika profesi hukum itu apa, baru kita akan lanjut masuk ke inti pembahasan, yaitu makalah saya tentang pelanggaran kode etik kedokteran. Sebelumnya, mengapa alasan saya mengambil judul tersebut? Karena kita ketahui bahwasannya kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan, sandang, dan papan. Karena jika kesehatan terganggu, maka akan mempengaruhi produktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menjaga kesehatan sangatlah penting, karena dalam kehidupan hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Hubungan antara dokter dan pasien sudah terjadi sejak dahulu. Dokter dianggap sebagai seseorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik, layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip father knows best, di mana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Pola hubungan antara dokter dan pasien yang saya jelaskan tadi, lambat laun telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih demokratis, yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi bersama. Dapat dilihat dari uraian latar belakang yang telah saya sampaikan, saya mengambil 3 rumusan masalah yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu yang pertama, mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kode etik kedokteran. Yang kedua, bagaimanakah studi kasus dari pelanggaran kode etik kedokteran. Dan yang ketiga, bagaimanakah tinjauan yuridis pada lingkungan kedokteran. Ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kode etik kedokteran. Pada praktiknya, pertanggungjawaban tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu yang pertama, tanggung jawab kode etik profesi, dan yang kedua, tanggung jawab hukum. Yang pertama yaitu tanggung jawab kode etik profesi. Kode etik kedokteran menyangkut 2 hal yang harus diperhatikan oleh para pengemban profesi kedokteran, yaitu yang pertama, etik jabatan kedokteran atau medical ethics, yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap pasien, teman sejawatnya, perawat, masyarakat, maupun pemerintah. Dan yang kedua, etik asuhan kedokteran, yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap, tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Keterikatan tersebut meliputi pertanggungjawaban yang mana seperti tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan juga tanggung jawab administrasi. Saya akan menjelaskan ke poin pertama, yaitu mengenai tanggung jawab perdata. Pada tanggung jawab perdata ini, ikatan dokter hanya terbatas pada ikatan antara pasien dan juga dokter. Berbeda halnya dengan tanggung jawab dari sudut pidana, menekankan itu berdasarkan pada consent atau persetujuan antara kedua belah pihak. Setiap tindakan medik yang bersifat invasif harus mendapatkan persetujuan dari pasien, yang mana dapat dilihat secara yuridis formil berdasarkan pasal 351 KUHP. Tindak invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Dan yang ketiga yaitu mengenai tanggung jawab administrasi.
seperti yang saya jelaskan bahwasanya tanggung jawab perdata, pidana, dan juga administrasi memiliki 3 kriteria atau maksud yang berbeda pada penjelasan mengenai tanggung jawab kode etik dokter. Mengenai tanggung jawab dokter dari segi administrasi, dalam kaitannya dengan pelaksanaan informed consent, sangat jelas dikatakan dalam pasal 13 Permenkes nomor 585 tahun 1989. Bukan hanya itu saja, ketentuan dalam pasal yang telah saya bacakan tadi diperkuat lagi, teman-teman, dengan ketentuan dari pasal 11 Undang-Undang nomor 6 tahun 1963. Baik, setelah tadi saya menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukumnya, di sini saya akan mengangkat salah satu kasus yang dimana terjadi di dunia kesehatan, yaitu mengenai insiden cabut gigi bungsu yang berujung kematian. Kasus ini sangat viral, yang dimana dialami oleh seorang wanita yang bernama Nira Pranisa Asih, umur 31 tahun. Dia meninggal dunia usai menjalani tindakan cabut gigi bungsu. Dan ternyata kasus ini memiliki sangkut paut dari segi tanggung jawab pidana, yang dimana telah saya jelaskan apabila akibat dari perlakuan yang dilakukan oleh dokter tersebut memenuhi kriteria pidana seperti kematian ataupun luka. Hal tersebut sudah diatur pada pasal 359 atau pasal 360 KUH pidana. Ternyata juga masuk ke tanggung jawab perdata, yang dimana dijelaskan pada pasal 1366 KUH perdata mengenai melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian. Dan kita masuk ke penjelasan submateri yang terakhir, yaitu mengenai lingkungan kedokteran ditinjau secara yuridis. Pada Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Tindakan dokter yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan itu ternyata ada 2 hal nih. Yang pertama, bidang administrasi, yang mana hal ini terdapat dalam pasal 29, pasal 30, pasal 36 junto 37 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan yang kedua, ketentuan pidana, di mana perumusan pasal-pasal mengenai tanggung jawab praktek kedokteran tercantum dalam pasal 75 sampai dengan 80 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas etika profesi hukum, dengan judul yang saya ambil adalah pelanggaran kode etik kedokteran. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.